Bisa aja nih ya Pak Prabowo ngerjain sih ini kayaknya. Kalau Budi Ari sampai nggak berhasil, lalu dipecat dari jabatan menteri, Pak Jokowi pasti kena juga kan? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Dalam 2-3 hari ini kita menyaksikan ya puluhan tokoh yang dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai calon menteri atau wakil menteri. Statusnya masih sebagai calon ya, karena kepastiannya kan nanti akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Soal menteri memang hak prerogatif presiden ya. Jadi saya termasuk orang yang wait and see saja. Semoga yang nanti terpilih menjadi menteri itu adalah figur yang sesuai antara tanggung jawab dan kemampuannya. Dan semoga juga sesuai dengan apa yang disebut-sebut sebelumnya sebagai zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh orang-orang yang benar-benar ahli atau profesional. Nah, satu hal yang menjadi perhatian saya dalam melihat para calon pengisi kabinet Prabowo ini adalah soal Menkominfo sekarang, Budi Ari. Budi Ari ini perlu diperhatikan karena sejak awal dilantik menjadi menteri oleh Presiden Jokowi, publik sudah tahu bahwa itu didasari oleh politik balas budi semata, bukan karena kehebatan dan kemampuan Budi Ari di bidang Kominfo ya. Kalau memang hebat, kan tidak bakal ada kebocoran data atau peretasan terhadap pusat data nasional kan? Nggak usah terlalu muluk deh, bahwa data nasional itu tidak di-backup. Itu kan ketahuannya setelah ada peristiwa peretasan pusat data nasional. Bukannya itu jadi tanggung jawabnya sebagai Menkominfo ya? Sehingga banyak pihak yang meminta agar Budi Ari mundur waktu itu ya. Belum lagi soal judi online yang masih ada di mana-mana. Sehingga Budi Ari dinilai gagal memberantas judi online ini ya. Tapi anehnya, Budi Ari justru mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden Jokowi. Tanda bintang ini diberikan kepada mereka yang dinilai telah menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Orang yang tidak berhasil menjaga data nasional tidak bisa memberantas judi online. Lah, kok malah dapat bintang dari presiden? Sehingga bukannya dipuji-puji ya karena dapat bintang, Budi Ari kemudian malah kena hujat para netizen. Sampai ada yang meminta agar tanda kehormatan Bintang Mahaputra itu dicabut saja. Namun, ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak Presiden Jokowi, seperti dugaan gratifikasi terhadap Kaisang yang naik private jet ke Amerika, dan kasus akun Fufu Fafa yang diduga merupakan milik Gibran, publik akhirnya bisa paham mengapa Budi Ari ini mendapatkan Bintang Mahaputra. Bisa jadi karena yang dimaksud sebagai penghargaan itu adalah bagaimana Budi Ari ini menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan keluarga kerajaan, eh, keluarga Presiden Jokowi. Ya, begitulah. Kita nggak perlu mempertanyakan yang sudah tampak di depan mata, kan? Saya kira dari semua menteri kabinet Presiden Jokowi, tidak ada yang seperti dan sekuat Budi Ari dalam membela Pak Jokowi dan keluarganya. Sudah seperti juru bicara keluarga Pak Jokowi kan? Padahal yang menggaji dia kan rakyat ya, bukan keluarga Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itu saya kira jika Budi Ari ini kemudian masih dipertahankan oleh Pak Prabowo sebagai Menkominfo, maka pertama, akan ada ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo. Karena publik kan sudah tahu kualitas Budi Ari sebagai Menkominfo. Gimana Pak Prabowo bakal bisa menyematkan sebutan zakon kabinet nantinya? Kedua, akan makin jadi kuat dugaan adanya cawe-cawe Pak Jokowi dalam pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Karena bukan tidak mungkin bahwa walaupun menjadi Menteri Kabinet Prabowo, namun sebagai Menteri Kominfo, Budi Ari bakal bisa mengontrol komunikasi publik jika ada peristiwa lain yang menimpa keluarga Pak Jokowi. Namun, pada awal bulan ini ya, ada kabar yang dikonfirmasi oleh Budi Ari sendiri bahwa dirinya tidak akan menjadi Menteri Kominfo dalam pemerintahan Prabowo.
bahwa yang bakal jadi Menteri Kominfo dalam kabinet Prabowo adalah Mutia Hafid. Siapa Mutia Hafid ini? Dia adalah politisi Golkar. Sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2010. Pertama jadi anggota DPR itu karena menggantikan anggota DPR yang meninggal dunia. Dan kemudian dari pemilu 2014 sampai 2024 itu dia terus terpilih ya jadi anggota DPR. Sebelum terjun ke politik, Mutia Hafid adalah seorang jurnalis di Metro TV. Dia ini terkenal dulu karena sempat disandra selama beberapa hari ketika bertugas di Irak ya tahun 2005. Dia juga mendapat berbagai penghargaan di bidang jurnalistik. Nah, di DPR, Mutia Hafid bertugas di Komisi 1 yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika. Dalam periode 2019 sampai 2024, dia menjabat sebagai Ketua Komisi 1. Oleh sebab itu, Mutia sudah pernah berhadapan dengan Budi Ari dalam rapat di DPR yang membahas serangan terhadap Pusat Data Nasional beberapa bulan lalu, di mana waktu itu baru ketahuan bahwa Pusat Data Nasional tidak punya backup. Sementara Budi Ari waktu itu menyatakan bahwa di negara lain juga ada kena serangan, di mana dampaknya di Indonesia itu sangat kecil, katanya nggak sampai 1%. Ngelesnya. Nah, melihat sejarah pertemuan Mutia Hafid dan Budi Ari ini ya, saya kok merasa Pak Prabowo sedang mengolok-olok Pak Jokowi ya. Dalam video sebelum ini kan saya juga sudah memaparkan bahwa Prabowo ini sekarang lebih canggih menggunakan bahasa simbol dibandingkan dengan Pak Jokowi. Faktanya kan Budi Ari ini dianggap hebat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Kominfo sampai dikasih bintang Mahaputra Pratama. Namun oleh Pak Prabowo, posisi Menkominfo itu dipindahkan dari Budi Ari. Akan diganti kalau jadi ya dengan orang yang pernah mencecar Budi Ari atas ketidakbecusannya dalam bekerja, yakni Mutia Hafid. Jelas Mutia punya pengalaman jauh lebih banyak dan lebih kaya ketimbang Budi Ari, karena sudah mendalami bidang Kominfo di DPR sejak 2010 atau sekitar 14 tahunan ya. Menteri-menteri bisa berganti, namun Mutia tetap di Komisi 1 itu sejak 2010. Jika Mutia Hafid akhirnya jadi Menteri Kominfo, maka Pak Prabowo ini membuat keputusan yang masuk akal dan memberikan kesan bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk memilih Budi Ari sampai memberinya bintang Mahaputra sebagai keputusan yang tidak masuk akal. Ya nggak sih? Hanya setahun dari dilantik jadi menteri, kemudian dikasih bintang Mahaputra, padahal ada kejadian kebocoran data, diserang hacker, dan lain-lain. Pak Prabowo memberikan kesan bahwa beliau tidak mempedulikan penghargaan bintang Mahaputra yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Budi Ari. Walaupun demikian, Pak Prabowo nampaknya masih akan memberikan posisi buat Budi Ari ya. Karena Budi Ari ini termasuk dalam puluhan orang yang dipanggil menghadap Pak Prabowo sebagai calon menteri dan calon wakil menteri. Katanya sih diajak diskusi soal ekonomi rakyat. Bisa jadi Budi Ari akan mengurusi bidang itu. Mungkin ada kementerian baru bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ya. Ini jauh lebih berat daripada Kementerian Kominfo. Karena Budi Ari akan dipaksa untuk mikir panjang lebar dengan target yang berat. Bisa jadi memang Budi Ari ini jadi titipan dari Pak Jokowi agar tetap dipertahankan jadi menteri. Namun oleh Pak Prabowo bakal dikasih pekerjaan yang lebih berat dan susah dengan target dan ukuran yang nggak bisa pakai ngeles-ngeles. Kalau soal data diserang hacker dia kan masih bisa ngeles dan dampaknya belum terasa banget di masyarakat ya. Dia sendiri yang bilang bahwa dampaknya nggak sampai 1% di Indonesia. Tapi kalau urusan ekonomi rakyat kan beda. Dampaknya ya 100% dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kalaupun dikurangi dengan jumlah masyarakat kelas atas ya tetap saja jumlahnya masih di atas 100 juta orang kan? Apa nggak mumet itu? Bisa aja nih ya Pak Prabowo ngerjain sih ini kayaknya. Kalau Budi Ari sampai nggak berhasil, lalu dipecat dari jabatan menteri,
Pak Jokowi pasti kena juga kan? Terkait posisi Budi Ari sebagai relawan Jokowi. Yang disalahin pasti ya Pak Jokowi lagi. Rekam jejaknya diungkit lagi. Dan begitulah, sekali lagi Pak Prabowo punya celah agar Pak Jokowi kemungkinan besar akan disalahkan oleh publik ya. Kita tunggu saja pengumuman kabinet nanti ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.